selama acara berlangsung. Wajib mengaktifkan video selama acara berlangsung. Nah, harapannya ini kita dengan mengaktifkan video, kita bisa saling mengenal satu sama lain dan juga menjalin keakraban satu sama lain. Untuk yang ketiga, nah supaya ini acara ini nanti lebih interaktif, diharapkan setiap partisipan yang hadir dalam acara ini menyiapkan malah satu pertanyaan untuk diutarakan kepada narasumber. Eman udah menyempatkan hadir buat kalian. Ketika kalian tidak memanfaatkan, kan sungguh terlalu kan begitu ya. Adapun yang terakhir, dilarang merekod acara dalam bentuk apapun karena acara ini nanti akan menjadi arsip bagi panitia penyelenggara. Nah, selain dari 4 atau nanti ketahui ya teman semuanya bahwasanya acara ini nanti ini kemasannya beda ya, seperti halnya seminar ataupun workshop yang lain. Di sini nanti acaranya kita interaktif. Jadi ketika teman-teman langsung bertanyakan, tapi sebelumnya silahkan mengangkat tangan atau raise hand dulu ya, supaya nanti dari mempersenuh atau kalau ada waktu kita akan tanyakan kepada para narasumber. Nah, begitu kira-kira untuk rule acara kita malam ini. Nah, adapun untuk acara selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan perlu membacakan dulu CV dari para narasumber, di mana kita sudah undang Mbak Anifatul Zahro sebagai juara 1 MKN, ada Mas Mahfudi Rosid, sang juara 2, dan yang berikutnya ada Ustadz Kholis Fuad sebagai juara 3. Nah, akan saya share dulu pada teman-teman semuanya. Sebentar. Oke. Nah, sudah terlihat teman-teman semuanya? Sudah terlihat? Tulisannya. Ya, sudah. Sudah ya. Oke. Yang pertama ada Mbak Anifatul Zahro. Beliau pada kesempatan ini sebagai juara 1 lomba koordinasi nasional kemarin di Unhas. Beliau lahir di Pati 11 Oktober 1997. Nah, untuk tempat tinggal beliau ada di Waturoyo, RT 2, RW 5, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah. Adapun nomor teleponnya beliau 085 851 152 5894, bisa cek di situ ya. Pengalaman beliau Agustus 2020 sampai sekarang menjadi tutor matematika Rumah Pintar Tayu. Yang kedua ada di November 2020 sampai sekarang guru mata pelajaran matematika dan ekstrakurikuler kaligrafi di MTS Salafiyah Kajen. Yang berikutnya Oktober 2019 mohon maaf, sampai Juli 2020 menjadi tutor matematika Neutron Yogyakarta. Januari 2019 sampai Juli 2020 menjadi tutor matematika
Teknos Jenius Premium Yogyakarta. Januari 2019 sampai Juli 2020 menjadi tutor matematika Agent Match School Yogyakarta. Agustus 2019 sampai Januari 2020 guru ekstrakurikuler kaligrafi di SDIT Salsabila Baitur Rahman Prambanan. Januari 2019 sampai Juli 2019 jadi tutor matematika di SSCI Yogyakarta. Januari 2018 sampai Februari 2018 magang di bagian IPDS Badu Statistik nih. Anifatul Zahra ini pengalamannya cukup banyak ya. Itu di bidang pendidikan bisa dan kehidupan beliau sehari-hari. Di dunia pendidikan 2021 sampai 2001 sampai 2003 di RA Hidayatul Islam. Lanjut MI Hidayatul Islam di tahun 2003 sampai 2009. MTS Salafiyah di 2009 sampai 2012. MA Salafiyah 2012 sampai 15. Di Universitas Negeri Jogja, program studi matematika itu dengan IPK 3,77 luar biasa di tahun 2012 sampai 2019. Nah, prestasi-prestasi beliau perlu diketahui ya, prestasi di sini yang dicantumkan ini sebagian kecil aja. Ternyata tadi sempat saya dikirim prestasi sama beliau luar biasa banyak dan nggak mungkin saya baca satu persatu. Nah, mungkin ini saya pilih beberapa prestasi aja ya yang perlu kita ketahui di sini. Yang pertama ada juara 1 Musabaqah Khatil Quran dekorasi MTQ mahasiswa nasional ke berapa itu? Ke 26 ya. Ke 26 tahun 2019 di Banda Aceh. Juara 2 Musabaqah Khatil Quran cabang Yayasan Mushaf MTQ Nasional 2018 di Yogyakarta. Juara 2 Musabaqah Khatil Quran cabang dekorasi MTQ Mahasiswa Nasional ke-15 2017 di Malang menjadi pemateri seminar nasional kaligrafi 2018 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, selain aktif di bidang kaligrafi, beliau juga mempunyai kemampuan bahasa dan komputer. Di komputer, beliau ahli di bidang SPSS, MATLAB, R Software, GeoGebra, Maple, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan CorelDRAW. Sedangkan di ilmu bahasa, beliau mahir di bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab. Jadi silakan nanti teman-teman kalau misalkan biar kelihatan jenius, silakan Anda nanti bertanya dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab kepada Mbak Anifatul Zahra ya. Kita persilahkan. Oke, kita lanjut pemateri yang kedua atau narasumber yang kedua. Ada Ustadz Mahfudi Rosid, sarjana pendidikan, yang mencantumkan sedikit sekali, baik itu pengalaman maupun prestasi. Perlu kita ketahui bersama, beliau ini sangat tawadhu sekali ternyata ya. Jadi nggak mau menyantumkan banyak-banyak ternyata di sini beliau. Tapi beliau ini perlu diketahui juga aktif di Sakal Jombang, menjadi guru kaligrafi di Sakal Jombang, Sekolah Kaligrafi Al-Quran, dan juga aktif ngajar di berbagai sekolah-sekolah untuk ekstrakurikuler kaligrafi. Nggak tahu berapa sekolah nanti bisa tanya ya. Kemudian alamat beliau di Jatidowo, Rejotangan, Tulung Agung. Tempat lahir
tempat tanggal lahir, Tulungagung 1 Maret 1994. Email dan telepon bisa dicek di situ. Prestasi beliau yang pertama ada juara harapan 2 Diwani Jali tingkat antarbangsa di Sabah, Malaysia tahun 2019. Yang kedua, juara harapan Diwani Jali tingkat internasional As-Safir Irak tahun 2019. Dan yang terbaru coba di UNAS kemarin ya. Gurunya Ustaz Khalis Fuad. Nah, ini Khalis Fuad. Nah, beliau juga senior saya karena juga saya lahir di tahun 95 dan beliau lahir di Pati 8 Januari 1986. Alamat beliau di PP Darul Huda, Desa Ngemplak Kidul, RT 5 RW 3, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Nomor HP 089 669 442 600. Pendidikan beliau di tahun 1992 sampai 1998 ada di MI Darun Najah. 1999 sampai 2001 ada di MTS Darun Najah. Sedangkan di tahun 2022 sampai 2004 ada di MA Darun Najah. Untuk S1 beliau di Staipati tahun 2018. Oh mungkin ya begitu ya. Adapun prestasi, yang pertama ada juara 2 Lomba Kaligrafi Kontemporer Kabupaten Pati tahun 2009. Juara 3 Lomba Kaligrafi Hiasan Mushaf tingkat provinsi Jawa Tengah tahun 2015. Juara 3 Lomba Kaligrafi Hiasan Mushaf tingkat provinsi Jawa Tengah tahun 2017. Juara 2 kategori Khotnasi tingkat nasional di Sakal Jombang. Oh, ternyata pernah juara 2 tingkat nasional di Sakal Jombang tahun 2017. Ya, insya Allah saya masih ingat Ustaz. Terus yang berikutnya ada juara harapan 5 kategori Khotnasi tingkat internasional, subhanallah, di As-Safir Irak tahun 2018. Dan yang terakhir ada juara harapan 6 kategori Khotnasi tingkat internasional As-Safir Irak tahun 2020. Dan yang terakhir lagi, yang paling terakhir, kemarin di UNAS juara 3. Alhamdulillah, luar biasa ya, dari para pemateri, ternyata cukup panjang dan cukup luas pengalaman-pengalaman beliau di bidang kaligrafi ataupun event-event yang serupa. Dan semoga nanti di malam hari ini kita bisa mengambil banyak pelajaran dari beliau-beliau. Amin. Oke, setelah saya bacakan CV dari beliau, kita masuk ke acara inti ya, yaitu bincang virtual interaktif dengan para pemateri. Nah, sebelumnya saya perlu cek sekali lagi, apakah suara terdengar cukup baik, suara saya? Bagus. Silakan angkat begini. Kalau bagus, angkat begini ya, jempol. Kalau bagus begini. Ustaz Khalis Fuad. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Ustaz Khalis Fuad, aman, terkendali? Ustaz Khalis, Ustaz Mahfud, Ustazah Anifa, aman, terkendali? Ya, halo Ustaz. Aman Ustaz. Aman, oke. Oke, ini kita mulai aja ya. Kita langsung ngobrol-ngobrol sama ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Nah, ini kayaknya ketika beliau diumumkan sebagai pemenang lomba Khotnasi nasional di UNAS kemarin. Nah, kira-kira kita perlu tahu nih, gimana perasaan para narasumber kita ini ketika diumumkan
nama dari beliau-beliau ini muncul sebagai seorang pemenang. Oke, gimana perasaannya kira-kira Ustadz? Kita mulai dari Ustadz Kholis Fuad. Monggo Ustadz. Perasaan Ustadz bagaimana? Terima kasih. Ya, lumrahnya kalau orang dapat nominasi dalam satu pekerjaan ya senang. Dengar ya suara ya? Dengar Ustadz. Alhamdulillah cukup senang ya Ustadz ya, masuk dalam nominasi ketiga ya. Oke. Kira-kira langsung masuk ke Mbak Ani Fatul Zahro. Halo Ustaz. Halo. Halo. Mbak Ani Fatul Zahro. Iya. Gimana perasaannya Mbak? Gimana ya? Gimana? Pas tahu kalau dapat juara 1 tuh nggak disangka banget gitu ya. Kok bisa gitu? Bisa dapat juara 1 kan? Oh, kok bisa gitu ya? Iya. Ya, kaget aja kok bisa gitu. Bisa dapat juara 1 gitu. Padahal kan emang sejak awal itu nggak ada apa ya? Emang cuma pengen ikut-ikutan aja gitu. Pengen nyoba itu aja. Oh. Berarti ceritanya ini iseng-iseng berhadiah gitu ya? Iya, iseng-iseng aja tapi. Iseng-iseng ternyata menang ya, alhamdulillah kan gitu ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Nah, itu luar biasa itu. Oke. Ternyata cukup menarik juga dari Mbak Anifa. Kemudian Oke. ada kendala, Ustaz? Ya Ustaz, Assalamualaikum. Terima kasih ya. Untuk yang pasti ketika mendengarkan kabar pengumuman kemarin, alhamdulillah bersyukur ya, dan senang gak nyangka juga karena di situ saya baru pertama kali artinya membuat karya hot nasty gitu, karena memang sebelumnya saya mengikuti lomba hot kategori Juwani maupun Juwani Jali gitu ya. Alhamdulillah meskipun gak nyangka gitu ya, dapat nominasi nomor 2. Gak nyambung. Ya Ustaz Mahfud, ini untuk Mas Mujib ada trouble. Mas Mujib. Coba saya hubungi dulu ya Mas Mahfud. Gus, Kholis, Masya Allah. Alan. Wih, tahan. Gus Kholis. Nggak ada lu. Kayu. Itu dilempar, dipecah. Itu kan.
Oke. Alhamdulillah Aduh, sudah bersama mohon kita maaf, Mas Mujib. basic kendala ya. Kak, ketemu Gus Wali sih kira. Oke, halo, halo, Ustadz Mahfud. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala Oh, jaringan. iya, nggak apa-apa, Ustaz. Oke, langsung ya. Gimana perasaannya, Ustadz? Ya, yang pasti alhamdulillah mendengar pengumuman kemarin dan sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena memang sebelumnya itu merupakan apa ya? Karya pertama saya karena memang sebelumnya saya mengikuti lomba Duani Jali dan tidak ada ekspektasi yang tinggi untuk juara. Alhamdulillah. Oh, begitu ya? Ya, Ustaz. Oh, sangat senang. Oke. Berarti ini the first lauhah di Naskah ya, Ustaz? Iya. Dan ditakdirkan sebagai pemenang. Oke. Untuk berikutnya, barangkali teman-teman ada yang pengen tanya, silahkan ya. Sebagai pancingan dulu buat teman-teman semuanya. Perlu saya handle dulu pertanyaan yang kedua. Kira-kira dalam waktu berapa lama untuk menyelesaikan karya tersebut? Kita mulai dari Mbak Anifa deh, yang juara 1. Mbak Anifa. Oh iya Tat. Dalam menyelesaikan karya ada, monggo langsung. Oh iya, jadi kan gini Tat. Awalnya tuh emang nggak ada niatan untuk ikut kan. Setelah itu saya ke tempatnya Ustadz Kholis. Nah, beliau memotivasi saya. Kemudian ya menyuruh saya untuk ikut lomba itu. Kan di ketentuannya kan emang ditulisnya di kelas Mukohag. Nah, itu saya belum ada pengalaman. Jadi sama sekali belum pernah nulis di Mukohag gitu loh. Nah, makanya Ustadz Kholis tuh memotivasi saya untuk gak apa ikut aja buat latihan gitu. Berarti itu beliau bilang gitu setelah pas lebaran kayaknya itu udah mau penutupan yang gelombang 1 Tad. Yang pendaftaran gelombang 1 itu kayaknya udah tutup. Nah, setelah itu saya buat nyoba nulis buat susunan gitu, saya konsultasikan dengan Ustadz Kholis. Nah, itu sampai kayaknya Hamin 7 penutupan itu bagus jadi gitu susunannya. Sebelum saya pindah ke Rutas Mukohagnya, ya kayak itu Hamin 7 itu udah jadi desainnya, susunannya udah tinggal disalin, buatkan kolip gitu. Nah, tapi setelah itu saya bawa tulisannya itu ke Ustadz Miftahul Huda. Nah, beliau bilang kalau pakai desain ini tuh biasa gitu loh. Kalau kalau dilihat-lihat itu kayak nggak enak gitu. Nah, beliau ngasih masukan kalau misalkan desainnya diubah gimana gitu. Kan biasanya tuh orang lihat tampilannya dulu kan, Tat. Nah, lihat tampilannya dulu, makanya Ustadz Huda itu meminta untuk mengubah desainnya yang desain yang unik, yang beda sama yang lain-lain gitu. Nah, akhirnya itu pas saya coba, saya kan coba membuat desain yang lain lagi gitu. Saya coba sampai Hamin berapa ya? Hamin 4 kalau nggak salah. Hamin 4 saya konsultasikan ke Ustadz Huda, kemudian di ACC sama beliau buat susunannya juga, jadi ganti desain, ada yang ganti susunan juga, ada yang diganti. Nah, kemudian Hamin 4 kalau nggak salah itu di ACC sama beliau Ustadz Miftahul Huda. Ya udah, setelah itu kemudian saya buat kolipnya, kemudian saya pindah, saya tulis di kertas Mukohagnya itu sampai Hamin 3 atau Hamin 2 itu saya baru selesai nulis, belum selesai, baru diktes gitu kan. Nah, ini kan pertama kali saya nulis di kertas Mukohag ya, Tat. Pas nulis itu tintanya ada yang tumpah gitu di tulisannya. Jadi pas tulisannya masih basah itu kesenggol sama tangan kan,
takut kalau ya gimana ya, waktunya kan udah mepet ya, takut kalau nggak selesai gitu. Nah jadinya nulisnya itu emang agak cepet-cepetan, makanya itu di beberapa kalimat itu ada yang bekas tinta yang emang nggak bisa dihapus gitu. Ada di dua kali gitu, 2 kali. Jadi itu tintanya ya pas saya tuh kecoret sama tangan. Ya, jadi nah makanya itu saya pas buatnya itu udah agak frustasi gitu loh. Ya udahlah, maksudnya ya udahlah tinggal dikirim aja gitu. Maksudnya kalau menang ya ya alhamdulillah, kalau misalkan enggak ya udah gitu. Nah, sampai saya kirimnya tuh ke sana pas tanggal 15-nya, pas harinya, pas penutupan ya, pas harinya itu. Saya baru pakai kirim ke sana. Saya bilang ke panitianya, kalau misalkan saya kirim hari ini bisa nggak? Kayak kemungkinan sampai sana itu masih 2 harian gitu. Nah, kata panitianya bisa. Yang penting sebelum penilaiannya udah sampai gitu. Ya udah gitu, Ted. Oke, terima kasih Mbak Nifa. Ternyata ceritanya cukup dramatis ya untuk menyiapkan sebuah karya. Dan itu diawali sebelum Hamin 1 minggu. Udah mulai narkit, kemudian Iya, itu udah jadi ya, ganti desain. Ya, udah jadi ganti desain. Ya begitulah emang serunya di situ ya. Kemudian ngirimnya lagi pas terakhir. Iya, tanggal 15. Dan alhamdulillahnya karya sampai sebelum penjurian penilaian, itu ya. Sebelum penjuriannya itu. Oke, terima kasih, perjuangan banget ini. Oke, langsung kita masuk ke Ustadz siapa ini? Ustadz Mahfud, juara 2. Monggo Ustadz Mahfud. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk menyiapkan satu karya lomba kemarin? Untuk proses pengerjaan karya kemarin yang lomba Hot Naski itu Ustadz ya, saya membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan karena memang sebelumnya itu nggak ada niatan untuk ikut lomba Naski, karena pas itu pengumuman ada launching lomba Naski nasional itu kan saya mengerjakan yang lomba Diwani Jali Al Barokah. Jadi takut nanti nggak nyampe gitu ya. Takut nanti nggak nyampe, dan akhirnya pertengahan bulan puasa saya mengirim lomba karya Al Barokah ke Turki. Nah, habis itu saya ngebut. Jadi 15 hari bulan puasa itu di Sakal saya ngebut membuat sketch Hot Naski itu. Saya konsultasi ke guru saya, kemudian sistem setoran. Jadi saya setoran berbagian sampai akhirnya menjadi sebuah karya. Jadi setoran, dan alhamdulillahnya itu kan karena kemarin itu ya baru selesai dars Hot Naski-nya. Jadi itu merupakan tugas akhir ya. Tugas akhir yang pertama di Mukohar. Ya sebelumnya ya cuma setoran Masyek Syauki itu ya ke guru saya. Untuk kemarin yang lomba tingkat di Unhasi itu saya setoran online. Saya konsultasi sama Ustadz Anak Iqbal dan yang lain gitu. Oh gitu. Dan alhamdulillah jadi karya. Itu yang paling lama sebenarnya narkibnya itu, menyusun berbagian sampai menjadi satu karya. Dan itu saya mulai tanfid itu 3 hari. 3 hari sebelum saya pengiriman itu saya baru tanfid gitu. Iya capek memang. Capek, terus mata itu sampai merah ya. Karena sekali narkib itu dirasa kurang puas ya. Itu terkib lagi sampai menghasilkan terkiban yang bagus. Seperti itu. Ya susahnya kalau mengikuti lomba ya seperti itu. Jadi deadline sudah mau habis, tapi terkiban masih pengen nyoba. Ya itu evaluasi buat saya sendiri gitu ya. Bagaimana menjadikan sebuah karya yang bagus itu yang seperti apa, yang efektif itu yang seperti apa, seperti itu Ustaz. Ya kurang lebih 3 bulan lah itu saya membuat karya. Jadi di kertas
Ya, gimana Ustaz? Ustaz Mujib? Ya, cukup Ustadz. Apa masih ada lagi? Oh ya, cukup. Cukup. Oke, Ya. terima kasih Ustadz Mahfud. Dan ternyata untuk menyiapkan sebuah karya itu, kalau dari Ustadz Mahfud, yang paling lama itu di mencari susunan tarkib begitu ya? Iya, mencari susunan terkait berbagian itu. Iya. Iya. Seperti itu, Ustaz. Pertama udah jadi, terus dilihat lagi loh, kok jelek, akhirnya rubah lagi. Tahu-tahu. Iya, menentukan. Hamin 3. Belum tanfit. Ya, menentukan penas, kemudian memilih mukohar, kemudian memilih tinta yang bagus, yang seperti apa yang cocok sama mukohar itu kan ya harus itu ya. Harus benar-benar butuh eksperimen. Ya, Oke, terima kasih Ustadz Mahfud. Langsung ke Ustadz Khalis Fuad. Silakan Ustadz. Kira-kira butuh berapa lama untuk menyiapkan karya yang kemarin? Sebuah karya itu memang idealnya itu lama ya, karena halo Mas Mujib. Dengar suara saya? Gimana? Halo, berapa lama Ustaz? Ya, halo. Dengar Ustaz? Dengar suara saya ya? Ya. Dengar. Kalau ya untuk biasanya ini yang saya lakukan itu kalau mau ada lomba itu biasanya saya tidak langsung bikin kolab atau susunan ya, tapi lebih ke melemaskan tangan nulis bait-bait yang sudah ada. Kalau soalan itu sudah saya tulis dulu, bukan untuk jadi sebuah karya, tapi sekedar untuk nulis gitu aja, supaya terbiasa nulis. Kemudian dengan begitu, setelah kita agak lanyah apa yang kita tulis itu, kita tidak begitu kesulitan dalam membuat target. Ya, dan juga target itu kan tidak bisa kita percepat dalam waktu sekian dengan hasil yang maksimal. Tapi dengan latihan sebelumnya itu menulis setiap ditulis berulang-ulang, itu akan mempercepat kita untuk menyusun sebuah karya. Makanya kemarin itu alhamdulillah karena saya itu punya jam nungguin anak belajar itu, karena nganggur tuh dapat tulis target dalam waktu semalam jadi alhamdulillah. Jadi besoknya langsung dipindah ke mukohar. Kira-kira 2 hari lah untuk bisa nulis di mukohar. Kira-kira itu Mas Mujib. Oke. Luar biasa juga ya. Ternyata kalau saya menyimak dari obrolan para narasumber kita, mulai dari Mbak Anifah, Mas Mahfud, sama Ustadz Khalis Fuad, ternyata ada satu kesamaan ya. Terutama di terlalu asik cari tarkib, latihan dan sebagainya. Tahu-taunya udah Hamin 2 atau Hamin 3 begitu ya Ustaz ya. Tapi memang itu sebuah sebuah keharusan kayaknya. Perlu banyak latihan dan juga otak-atik target yang bagus untuk menjadi sebuah karya. Memang itu bagi saya sih juga butuh waktu yang lama gitu ya. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf izin off video ya, karena supaya jaringan saya nggak terganggu. Terus kemudian barangkali dari teman-teman peserta ada yang ingin bertanya kepada para narasumber, kami persilakan ya, langsung raise hand atau chat di kolom komentar. Kita tunggu pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah, sambil kita menunggu, saya perlu satu pertanyaan lagi kepada para narasumber. Nah, setelah bagaimana perasaan kita sudah kita ketahui, butuh waktu berapa lama. Nah, yang berikutnya ini kira-kira ini bukan di masalah lomba kemarin ya, ini lebih ke masalah personal. Sudah berapa lamakah
para narasumber ini menekuni dunia kaligrafi. Kok apa namanya? Tentunya tidak semerta-merta langsung bisa menjuarai sebuah kompetisi ya. Dan ini pasti butuh waktu yang cukup lama. Nah, ini perlu kita korek. Seberapa lama sih beliau-beliau ini sudah aktif di dunia kaligrafi? Dari Ustadz Mahfud, monggo Ustadz. Oke Ustadz. Jadi saya mulai belajar kaligrafi itu kan dulu tahun 2015. Sebelumnya saya mondok di Kabupaten Nganjuk, di pondok yang salaf. Itu mulai tertarik untuk menulis kaligrafi karena melihat tulisan-tulisan yang bagus yang ada di kitab, dan saya berkeinginan untuk menekuni kaligrafi tersebut dan kepingin mencari guru. Nah, dari itu saya kepingin untuk mengembangkan kaligrafi. Nah, tahun 2015 saya datang ke Jombang di Sakal, dan alhamdulillah saya dipertemukan sama Ustadz Atoila. Di situ saya bisa belajar langsung sama beliau dari mulai nol, dari sampai sekarang itu ya, alhamdulillah 2015 sampai sekarang ya. Jadi saya mulai belajar itu ya dari Khotrik A, kemudian Diwani Jali, dan Nashai, seperti itu. Dan itu membutuhkan proses yang lama, dari setiap jenis hot itu sendiri. Gitu. Itu Ustadz Mujib. Oke, terima kasih Ustadz Mahfud. Jadi saya belajar kaligrafi selama 5 tahun kurang lebih. 6 tahun. Kalau dari 2015 ke 2021 Ya. berarti sudah ada waktu 6 tahun. Oke, cukup Ya, 6. lama juga ya. Cukup lama juga. 6 tahun Oke, berjalan langsung ke Mbak Anifah. Oke, 6 berjalan. Langsung ke Mbak Anifah, monggo. Mbak Anifah. Cekidot. Oh iya, halo Tat. Oke. Langsung iya. dijawab ya, Mbak. Oke, kalau saya itu kalau ikut lomba-lomba kaligrafi itu udah lama, udah sejak MI SD itu ya. Udah MI itu udah ikut lomba kaligrafi, kemudian MTS-nya juga, kemudian aliyahnya. Tapi baru mengenal hot Nashai dan lain-lainnya itu pas di aliyah. Pas di sekolah, kan saya sekolahnya kan di aliyah itu ada ekstra kaligrafi juga diampu oleh Ustadz Kholis Fuad. Nah, sejak saat itu saya baru mengenal hot dan ya hot misalnya Nashai dan lain-lain itu. Baru mulai nulis pakai handam, pakai tinta ya itu saat aliyah itu mungkin sekitar tahun 2012 kalau nggak salah. Nah, setelah itu setelah lulus aliyahnya itu diajak beliau untuk ikut lomba MTQ umum gitu, MTQ Jawa Tengah. Sampai pas kuliahnya itu juga masih ikut MTQ umum sampai ke nasional juga tahun 2018 di Medan. Alhamdulillah bisa ikut MTQ nasional. Kemudian sampai saat ini masih belajar. Oke. Belum fokus ke misalkan belum fokus ke satu hot atau apa gitu belum, masih belajarnya tuh ya sesuai dengan kebutuhan, misal mau lomba apa jadi mau belajar gitu dulu gitu. Oke, siap. Oh, berarti Mbak Anifah ini sebenarnya sudah cukup lama ya untuk menekuni dunia kaligrafi, mulai dari MI loh, bayangkan. Nggak tahu itu tahun berapa Mbak Anifah. Terus yang pasti di aliyah baru mulai mengenal handam. Aliyahnya baru mengenal handam, tinta itu. Tinta di masa-masa aliyah. Iya. Sampai sekarang dan entah sampai kapan gitu ya Mbak? Iya, entah sampai kapan. Oke, sampai takdir yang menentukan nanti. Langsung ke Ustadz Kholis. Monggo Ustadz. Waktu yang dibutuhkan gimana?
buka seberapa mulai menekuni dunia khot. Ya. Kalau awalnya sih saya agak lupa, cuma saya benar-benar belajar itu ketika usia 26 tahun. 26 tahun saya belajar pakai handam itu. Itu kan awalnya itu terpaksa, jadi saya tidak punya background bisa nulis. Tapi disuruh ngajar nulis, itu kan saya tolak. Kemudian ada tawaran dari teman itu, dia merayu terus gitu untuk ngajar di MA Salafiyah Kajen itu. Akhirnya dengan modal nekat, saya berpikirnya itu barangkali nanti bisa gitu. Akhirnya saya belajar bahkan dari awal ngajar itu anak-anak yang saya ajar tuh minta dipraktekkan nulis, saya tidak berani nulis gitu, karena nggak punya modal apa-apa itu. Itu kira-kira tahun 2011 kalau salah, itu di kegiatan ekstra. Kemudian ketemu dengan Anifatul Zahra itu tahun kedua atau ketiga baru ketemu. Ya, jadi sampai sekarang kalau dihitung ya mungkin 10 tahun, tapi selama 10 tahun kan kita nggak bukan orang yang rajin belajar. Belajar sudah begitu. Halo. Oke. Wah, berarti ini Ustadz Khalis Fuad berawal dari keterpaksaan ya, namun pada akhirnya berubah menjadi cinta, begitu ya Ustadz ya. Luar biasa banget ini, dan cukup lama juga mulai menekuni kaligrafi ternyata Ustadz Khalis Fuad. 26 tahun. Wow. Lama waktunya. Cukup lama banget. Lama waktunya, dan itu belum usia saya belum sampai itu. Tepat sih usia saya segitu 26. Oke, cukup lama juga ya. Oke. Ini saya membacakan pertanyaan dari teman-teman, ada di kolom chat. Ada satu pertanyaan dari siapa ini? Dari Ustadz Jimli. Salam Ustadz, tips dan trik untuk menulis ukuran kecil dan biasanya anti apa ini Ustadz? Ustadz Jimli maksudnya tips dan trik untuk menulis ukuran kecil dan biasanya pakai pen jenis apa? Nah, ini dari pertanyaan Ustadz Jimli. Monggo langsung disikapi Ustadz Khalis Fuad, langsung ke Ustadz Khalis Fuad ya. Nulis kecil ya. Kalau sekarang ini kan kita sudah terbuka internet dan sebagainya. Mungkin kita sudah temukan banyak video di YouTube atau di Facebook atau di Instagram tentang tersebut. Tapi kalau saya pribadi, awal-awal menulis kecil itu ukuran tulisannya jadi melar. Karena kita bisa menulis besar, terus kemudian dirubah penanya menjadi kecil itu hurufnya melar. Makanya hal yang paling tepat itu kita harus mengukur setiap pena. Pena itu diukur sesuai dengan ukuran titik kaidahnya Mas ya. Jadi nanti hurufnya selalu sesuai. Tapi sebelum itu ada tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan, bahwa sebelum kita menulis kecil, kita harus mempunyai standar dulu. Kemudian 1,5. Insya Allah dengan begitu kita bisa menguasai berbagai mata pena, tapi dengan ukuran huruf yang tepat. Semakin lama, ketika huruf 1,5 mili sudah bagus, kita turunkan standarnya jadi 1 mili dan seterusnya. Kira-kira itu jawaban saya. Oke. Tips dari Ustadz Khalis Fuad. Tipsnya itu diturunkan setahap demi setahap gitu ya Ustadz ya, supaya nanti nggak langsung kaget gitu kan ukurannya, biar nggak terjadi melar di huruf tersebut. Nah, kira-kira begitu Ustadz Jimli. Nah, ini langsung ke pertanyaan berikutnya. Nanti mungkin kita pilih satu narasumber yang lain. Dari Aini. Saya ingin bertanya
kepada seluruh. Nah, ini udah pertanyaannya udah dikasih clue ya kepada seluruh narasumber. Apa yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan tarkib yang bagus? Nah, tadi Ustadz Khalid sudah jawab. Sekarang saya persilakan ke Mas Mahfud dahulu untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Aini. Monggo Ustadz. Ustadz Mahfud, halo. Halo, assalamualaikum. Halo Ustadz. Oke, siap. Langsung Ustadz. Gimana Ustadz? Diulangi. Oke, pertanyaannya begini. Apa yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan tarkib yang bagus? Oke, kita Untuk menghasilkan tarkib yang bagus itu, kalau menurut yang saya pelajari itu ya Ustaz, jadi kita itu tidak harus artinya bagus di situ kan tidak harus bentuk yang bagus secara keseluruhan atau secara berbagian. Akan tapi di situ harus mempertimbangkan yang namanya suhulatul qiraah. Artinya mudah apa enggak artinya dalam bacaannya, qiraahnya gitu ya. Nah, ketika dalam suhulatul qiraahnya itu sudah beres, artinya sudah tercapai, baru nanti kita cari sambungan-sambungan yang tepat sesuai dengan bidang yang kita tentukan, seperti itu. Misalkan innauloha. Nah, innauloha tersebut itu kan kalau kita cari bentuknya itu kan sangat banyak sekali ya. Ada nun yang kita panjangkan, yang ditansilkan seperti itu, ada nun yang mudawar yang seperti biasa, ada bentuk yang lain. Jadi jangan langsung ke situ, tapi kita harus mempertimbangkan penempatan harokatnya, tasdid yang tepat, kemudian harokat yang tepat, kemudian tazin yang tepat. Nah, seperti itu. Baru nanti pindah yang kalimat yang lain gitu ya. Jadi jangan jangan cuma mempertimbangkan itunya, bentuknya. Suhulatul qiraahnya itu yang paling penting. Suhulatul qiraah, kemudian baru ke jamaliyahnya, seperti itu Ustaz. Oke, terima kasih dari Ustadz Mahfud memberi tanggapan bahwasanya untuk tarkib yang bagus itu yang pertama perlu diperhatikan adalah di suhulatul qiraah. Terus kemudian dicari bentuk-bentuk yang sesuai, kiranya bagus apa tidak. Dan yang terakhir kesesuaian penempatan harokat, begitu tazin dan sebagainya. Nah, langsung ke Ustazah Anifatul Zahro, silakan Mbak Anifa. Mbak Anifa, langsung bisa menanggapi. Kalau untuk membuat tarkib atau susunan itu juga saya sebenarnya masih belajar juga kan. Ya mungkin dicoba, misalkan kalau ada bentuk lain ya dicoba-coba gitu, bentuk yang lain, kemudian dilihat-lihat maksudnya lebih bagus yang mana sesuai dengan tempatnya itu. Misalkan ya menyesuaikan sama tempatnya. Kalau misalkan bagus dibuat panjang ya dipanjangkan, kalau misalkan bagus yang dibuat pendek ya udah pilih yang pendek. Jadi mencoba membuat susunan misalkan satu kalimat gitu, membuat banyak susunan, kemudian nanti dilihat-lihat mana yang lebih bagus gitu kan. Oke, berarti kalau dari Mbak Anifa ini perlu membuat banyak opsi ya, terus nanti kita perlu banding-bandingkan, dan kayaknya ini cara yang cukup efektif juga, karena dari situ nanti mungkin kita bisa menjadi tahu ya, oh ternyata bentuk begini kurang bagus, bentuk begini oke. Nah mungkin itulah ya. Oke, langsung ke Ustadz Khalid Fuad, monggo Ustadz. Untuk susunan yang bagus ya, sebenarnya sampai sekarang pun saya masih mencari-cari, cuma itu lebih yang
master gitu. Jadi untuk kadang-kadang kita perlu untuk melihat ini bagusnya diapakan. Kenapa mereka nulis itu kok enak, apa namanya, ditumpuk-tumpuk, kemudian yang renggang juga enak, lurusnya juga enak. Kita masih belajar dari situ. Jadi kalau kita mau belajar itu ya lebih tepatnya itu memang belajar dari guru. Minimal melihat karya orang lain yang sudah bagus. Kalau saya untuk memberi masukan yang bagus itu belum tahu secara pasti. Soalnya saya masih mencari-cari. Sampai sekarang masih mencari-cari enaknya diapakan, bukan bagusnya seperti apa. Jadi kalau selama ini saya mengalir apa adanya dengan mengingat-ingat yang sudah pernah saya lihat. Enaknya diginikan, dipanjangkan, dipendekkan, seperti itu. Mungkin itu yang Oke. Luar biasa juga ini dari Ustadz Khalid Fuad. Beliau menanggapi bahwasanya untuk tarkib yang bagus itu kita tidak bisa semerta-merta bisa langsung bagus tanpa harus mungkin yang pertama dengan adanya guru, terus kemudian juga mengamati dari tulisan-tulisan para master mungkin yang memang sudah bagus, kita bisa pelajari dari situ ya Ustadz ya. Oke. Mbak Aini cukup jelas ya jawaban dari para narasumber ya. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Alfaniam. Assalamualaikum Ustazah. Saya ingin bertanya, jika seseorang ingin membuat sebuah karya, apakah harus menyelesaikan darus khotnya terlebih dahulu? Nah, ini cukup menarik juga pertanyaannya, karena seringkali orang itu tidak berani berkarya ketika mungkin darus khotnya itu belum selesai. Nah, mungkin dari pertanyaan ini nanti juga menjadi titik terang buat kita semuanya yang ingin berkarya. Bagaimana Ustadz? Ke Ustazah Anifa dulu. Iya, Tat. Apakah harus menyelesaikan darus khotnya dulu ya, Tat? Kalau emang pengalaman saya juga belum pernah menyelesaikan darus khotnya itu. Ya karena saya belum belajarnya tuh ya masih setengah-setengah semuanya gitu loh, Tan. Jadi kalau misalkan ada event lomba apa, ya udah saya belajar gitu dulu. Jadi emang belum selesai dari shotnya itu. Jadi ya udah, meskipun emang belum selesai, saya tetap mencoba membuat suatu karya itu. Oke. Berarti istilahnya nggak ada aturan patennya ya, pokoknya berkarya harus ini enggak ya, pokoknya ya itu aja dulu pengalaman saya gitu. Itu dari Mbak Anifa, berkarya aja dulu, jangan pernah takut, karena dari kita berkarya mungkin sebuah ilmu atau pengalaman baru akan kita dapatkan, begitu ya Mbak? Iya. Oke, kita ke Ustadz Mahfud nih. Kira-kira gimana pendapat beliau tentang pertanyaan dari Mas Alfaniam? Oh, iya Ustadz. Jadi sebenarnya membuat karya itu nggak harus selesai darasnya ya, menurut saya pribadi ya. Karena yang perlu dipahami itu ketika membuat karya itu tujuannya itu kan satu untuk meningkatkan kualitas tulisan kita gitu loh. Jadi ketika seseorang masih dalam pertengahan darasnya, baik itu masih di mufrodat atau di tarkiban, itu alangkah baiknya mungkin bisa langsung diaplikasikan gitu. Karena untuk mengulangi pelajaran yang sudah dipelajari gitu. Jadi nggak harus nunggu selesai. Tapi jika membuat sebuah karya tersebut dan posisinya masih di pertengahan daras ataupun di seperempat darasnya, itu harus melakukan kontrol. Jangan sampai nanti kita membuat karya dan pada akhirnya daras kita nggak lanjut. Nah, itu yang
perlu dikontrol. Gitu. Jadi membuat karya lanjut, kemudian darsnya juga lanjut. Membuat karya itu untuk meningkatkan kualitas seorang penulis seperti itu, Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz Mahfud. Dari beliau menanggapi, kita nggak perlu nunggu terus selesai karena bisa jadi karya itu kita buat berdasarkan dapat. Nah, mungkin kita sudah belajar, nanti kita sudah bisa bikin karya, begitu ya. Dan yang penting lagi, selain berkarya, wajib juga untuk selalu menambah pengetahuan baru atau yang lain supaya nanti kualitas karya juga tidak begitu saja. Nah, kira-kira begitu ya Ustaz ya? Ya Ustaz. Oke, terima kasih. Ini langsung kita next ke pertanyaan berikutnya ya, karena masih ada pertanyaan yang lain. Mungkin nanti langsung bisa ditanggapi oleh Ustadz Kholis Fuad. Ini pertanyaan dari Arsi Nur Sabilillah. Arsi Nur Sabilillah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Saya ingin bertanya, saat menulis, lebih baik kita langsung menulis langsung dengan handam atau diawali dengan ceket terlebih dahulu? Nah, ini langsung ditanggapi oleh Ustadz Kholis Fuad. Monggo Ustadz. Maksudnya itu mulai bikin karya atau mulai mau belajar? Gimana ya? Kalau saya menangkapnya ini kayaknya di urusan bikin karya, Ustaz. Oh, bikin karya. Ya. Kalau bikin karya itu kan bikin karya. Gitu. Ya biasanya kan sebelum kita nulis di buku hari itu kan ada kolip ya. Kalau kita caranya itu kan di mal dulu. Tidak wajib, cuma orang-orang yang sudah bagus itu memang mereka juga tidak, kalau memang sebelum nulis kita harus berhati-hati saja, mengukur jarak, membuat rancangan itu supaya tidak meleset ya pakai pensil, dan itu sah ya, untuk berkarya sah. Itu kira-kira seperti itu sebetulnya. Oke, terima kasih Ustadz Kholis Fuad. Meskipun tidak ada aturan patennya, pengguna sah-sah saja ketika kita mau menerapkan di sebuah karya, karena ya fungsinya mungkin biar kita tidak terlalu meleset terlalu jauh gitu ya Ustadz ya terhadap huruf yang akan kita tulis. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan kita sudah habis dari teman-teman peserta. Kita masih menunggu juga. Kalau yang mau bertanya secara langsung, kami persilahkan, dan perlu saya informasikan juga sebelumnya kita masih ada waktu 10 menit lagi ya. Kita nanti akan selesai di interaktif ini di 20.55. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, tadi kayaknya dari pertanyaan Ustadz Jimli ada satu yang belum terjawab, yaitu terkait dengan penggunaan pena. Pena apa yang cocok ketika dipakai untuk nulis tulisan kecil? Dari pengalaman para narasumber, monggo Ustadz. Dari Ustazah Anifa dulu. Ustazah Anifa, oke. Oke, belum ada respon ya. Kita langsung ke Ustadz Mahfud terlebih dahulu. Pena kecil, kira-kira di jenis hot apa? Gini. Pena apa yang enak ditulis untuk menulis hot yang kecil-kecil? Nah, gitulah. Jadi gini Ustadz, saya sebenarnya juga masih belum banyak mencoba pena-pena yang lain, masuk pena logam, kemudian
ataupun yang lain ya. Yang sering saya pakai itu ketika menulis kecil ya aren. Nah, itu saya juga bisa biasanya mengaplikasikan di Hotrik A ataupun di Hot Diwani. Nah, untuk yang logam itu saya belum pernah. Ya karena aren itu sendiri kan apa ya, kuat ya, mau kita enggok-enggokkan itu ya tetap stabil seperti itu, Ustaz. Ya, kita enggok-enggokkan tetap oke ya. Oke, berarti pengalaman Ustaz Mahfud yang paling enak dipakai untuk menulis hot kecil itu pakai pena aren, lidi aren. Di aren. Yang Oke, hitam terlebih ya, langsung ke Ustaz yang Khalis tua. Fuad, barangkali ada pengalaman yang lain. Iya, untuk pena Pena itu kan aren yang hitam banget. ya. Saya Mas ya. Untuk pena itu kan Silakan Ustaz. pena itu kan cocok-cocokan dengan orang yang pakai. Kadang kita pakai pena yang mahal pun belum tentu cocok. Jadi yang selama ini saya pakai itu pena-pena murah itu yang harga 15.000, kadang yang harga 6.000 juga ada itu. Jadi tinggal apa ya? Karena semakin lama semakin kita membuat mencari-cari pena itu, akhirnya kita bisa membuat ukuran mata pena sendiri, kita amplas sendiri, kemudian kita nikmati sendiri. Jadi nggak terbatas oleh merek ya. Memang ada merek-merek tertentu yang spesial yang langsung enak, tapi karena kecocokan yang sering kita pakai itu yang kita nyaman di situ. Nggak ada mereknya sih, sebenarnya nggak ada mereknya. Oke. Wah, ini kalau dari Ustadz Khalis Fuad, merek nggak terlalu penting lah, yang penting kitanya nyaman kan, begitu ya Ustadz ya? Iya, iya. Kayak gitu. Iya, oke. Langsung ke Mbak Anifa. Oke, siap-siap. Terima kasih Ustadz. Ini cukup menarik juga ya. Apalah artinya merek kalau kita sendiri nggak nyaman kan gitu ya. Betul. Oke, langsung Mbak Anifa bisa masuk, bisa menanggapi. Iya, Tat. Iya, Tat. Oke. Kalau untuk penanya ya, Tat. Kalau untuk pena saya belum nyoba, belum nyoba banyak pena. Jadi saya cuma baru nyoba itu pena yang satu set pena logam itu loh, Tat. Pena logam yang beli satu set kemudian dipotong dibuat sendiri gitu ujung penanya. Tapi pas kemarin lomba itu saya pakai pena itu pinjem punyanya Ustadz Miftahul Huda. Jadi itu kan saya pakai tiga ukuran pena. Nah, saya kan belum punya yang kecil, jadi saya pinjem beliau. Nah, itu juga lumayan enak, tapi nggak tahu namanya apa. Beliau cuma beli ujung penanya aja loh, kemudian dipotong sendiri, dibuat sendiri gitu. Oh gitu. Dari pena logam ya? Ya, pena logam semua. Oke. Kalau dari Mbak Anifa, ini beliau sering pakai pena logam. Tapi ya, apapun itu mereknya, kayaknya yang paling penting itu di pemotongannya ini ya, juga. Di pemotongan penanya atau ngatur mata penanya itu ya. Mata penanya ya, tuh. Oke, kan kalau biasanya beli itu kan masih tumpul penanya. Masih lancip gitu ya? Iya, masih lancip gitu. Langsung diasah sendiri. Oke. Iya, Oke, barangkali sebelum kita kita akhiri momen kita pada malam hari ini, barangkali ada dari teman-teman yang ingin bertanya lagi, baik itu secara live atau secara chat di kolom komentar. Oh, ini ada Mas Arsi Nur Sabilillah. Mau bertanya lagi Ustazah. Untuk pena sendiri, apakah setiap hot kemiringan pena sorry, gini.
Mbak Anifa, Ya, monggo. untuk ukuran penanya ya, Tat. Tiap kemiringan pena. Cukup mendengar? Iya, Tat. Gimana, Tat? Saya kok nggak mendengar apa-apa ya? Apa punya saya Oh iya, agak error nih? enggak. Gimana, Tat? Tanyanya gimana? Oke, sebentar. Apakah yang lain bisa Iya. mendengar? Ya, dengar. Oke, langsung Iya. dijawab ya Mbak Anifa ya. Kayaknya punya saya yang agak error ini. Oh iya, Tat. Kalau untuk kemiringan penanya, ya mungkin disesuaikan sama tangan kita juga kan. Kadang kan kalau nulis kan, ya disesuaikan dengan kita nulisnya itu lebih enak gimana kemiringannya. Tapi kalau untuk setiap hotnya mungkin ada sedikit bedanya gitu. Kalau untuk setiap hotnya, ya disesuaikan sama kitanya aja, seenaknya kita pas nulis. Oke, sudah Mbak Anifa? Iya, Tat. Oke, ini mohon maaf ya, saya mungkin menangkapnya nggak terlalu jelas karena ternyata HP saya agak mengalami error. Kalau dari Mbak Anifa ternyata itu untuk dengan pena disesuaikan aja enaknya kita gitu ya. Iya, Tat. Oke, langsung ke Ustadz Mahfud. Monggo Ustadz. Untuk kemiringan pena, ya di situ pastinya beda Ustadz ya. Jadi kalau di hot Diwani itu lebih miring ya, lebih miring kemudian tipis ya, karena di situ kan menulisnya itu kan huruf-hurufnya itu kan tipis semua, ada tipis kemudian lancip dari runcing ya. Kalau di hot riq'ah itu kan agak tegak, soalnya di situ ketika menulis hot riq'ah itu kan cuma satu arah, gerakan mata pena itu nggak berubah. Jadi untuk mata penanya itu agak tegak ya, seperti itu. Nah, untuk yang di hot naski itu kemiringannya hampir sama di Diwani gitu ya. Hampir sama dengan di Diwani. Artinya di situ kan ketika menulis hot naski kan tebal tipisnya juga harus diperhatikan. Seperti itu. Oke. Ya. Berarti lebih miring. Kalau menurut Mas Mahfud, setiap hot mempunyai kemiringan yang berbeda-beda ya. Tergantung bagaimana gerakan dari hot tersebut. Mungkin kalau cukup melihat gerakan nggak masalah ya. Ya, gerakan setiap hot itu sendiri. Kalau di hot riq'ah itu kan identik satu arah, artinya tidak merubah mata pena. Kemudian di Diwani itu kan merubah mata pena. Kadang kemiringan 2,5, kemudian lanjut ke perubahan mata pena yang lain. Kemudian yang di naski pun itu juga hampir sama dengan Diwani ataupun di Diwani Jali. Jadi lebih miring untuk menghasilkan itu kestabilan tebal tipisnya seperti itu. Oke, untuk menghasilkan kestabilan tebal tipisnya memang harus pena yang agak sedikit miring ya. Oke, iya, terima kasih Ustadz Mahfud. Langsung ke Ustadz Khalis Fuad. Silahkan Ustadz. Tadi saya setuju dengan Mas Mahfud ya. Jadi dia sudah memperinci sekian. Pokoknya dia lebih paham lah. Jadi saya ikut saja jawabannya. Oke, siap Ustadz. Nah, ini sebelum kita akhiri, ini mohon maaf ya teman-teman, barangkali setiap pertanyaan yang sudah
dikirimkan di kolom chat, kita tidak bisa menjawab semuanya. Saya ambil satu lagi sebelum kita benar-benar akhiri acara ini ya. Ini saya pilih dulu ya. Ada Mas Fathun Najah. Saya belum pernah ikut musabaqah seperti Dunas atau Asafir dan lainnya. Saya mohon saran atau berbagai pengalaman Ustadz Ustazah bisa ikut sampai bisa juara seperti sekarang ini. Kira-kira ini apa ya yang poinnya? Oh, saran aja. Kira-kira ketika kita belum pernah ikut lomba, apa sih sarannya agar bisa seperti jenengan-jenengan? Monggo Ustadz. Dari Ustadz siapa ini? Ustadz Mahfud terlebih dahulu. Ya Ustadz, terima kasih. Jadi untuk memulai lomba itu kan membutuhkan proses yang lama. Jadi kita itu mengikuti perlombaan itu kan nggak langsung di tingkat nasional ataupun yang di internasional. Jadi kita itu harus memulai dari dasar dulu. Jadi ketika di situ ada perlombaan, ya kita ikut aja. Karena di situ ya tadi yang saya katakan tadi, satu untuk eksplorasi, belajar, mencoba, kemudian meningkatkan kualitas. Dan nanti ketika sudah mengikuti baru nanti kita naik level lagi, gitu ya. Jadi tahap demi tahap ya kita lalui itu sampai nanti seperti itu. Jadi apapun ketika ada perlombaan ya itu kan ya kita coba aja seperti itu. Jadi nggak harus nunggu nanti langsung ke internasional ataupun nas. Ya kita coba yang dasar terlebih dahulu seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz Mahfud. Langsung ke Ustazah Anifah. Monggo Ustazah. Saya juga sebenarnya belum ada pengalaman yang lomba-lomba yang kayak gini gitu, hot naskih gitu. Saya juga belum ada pengalaman. Kemudian saya dimotivasi sama Ustadz Khalid Fuad kalau misalkan nggak dimulai kapan mau mulainya gitu. Jadi jadi ya udah saya mencoba untuk ikut. Ini juga kan pertama kali saya nulis di muka juga kan. Jadi kalau misalkan nggak dicoba kapan lagi gitu kan. Iya. Jadi kalau pengen bisa sampai juara gitu ya harus dicoba gitu. Misalkan ada lomba-lomba apa ya diikuti aja kan. Oke, terima kasih Mbak Anifah. Langsung ke Ustadz Khalid Fuad. Oh ya, untuk bisa mengikuti perlombaan Mas ya. Iya, betul. Sarannya biasanya itu orang itu kalau mau diakui tulisannya kan harus juara dulu biasanya. Nah, itu juga sama sebenarnya kalau kita mau mengikuti perlombaan itu butuh pengakuan. Pengakuan itu datangnya dari mana? Dari orang-orang atau guru-guru yang mengoreksi kita. Kalau guru kita bilang kita layak ikut, ya kita ikut aja. Meskipun kita tidak punya guru, tapi ada beberapa orang yang terpercaya, mereka mengaku bahwa tulisan kita itu layak untuk diikutkan dalam perlombaan, kita ikut aja. Jadi ini untuk menjaga ini supaya kita tidak buang-buang waktu dan sebagainya. Sebaiknya memang kalau sebelum kita ngirim sebuah karya itu kita harus sering-sering koreksi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman supaya nanti kita ditunjukkan jalannya. Oh ini kamu sudah layak ke sini, kamu sudah waktunya bikin seperti ini. Jadi itu cukup membuat kita untuk lebih bersemangat dalam mengikuti event tersebut. Karena kalau tiba-tiba kita ikut, meskipun kita dibilang bisa, tapi pengakuan itu datang dari orang awam misalnya, itu kan akan percuma. Jadi lebih baiknya kita perbaiki tulisan kita dulu, ya, sambil menunggu waktu yang tepat, kita koreksi dengan orang-orang yang sudah pandai misalnya, supaya untuk menumbuhkan semangat kita untuk berkarya terus bagus. Perlombaan itu meskipun kita
itu kita mempercepat belajar hot yang untuk segera ikut lomba. Jadi ada kekuatan atau semangat lebih. Jika seakan kita sudah belajar 3 bulan, padahal kita mencapainya dalam waktu 2 minggu. Jadi silakan kalau pengen ikut lomba internasional atau yang lain, tapi lebih baiknya kita verifikasikan dulu apa kita lihat atau belum. Ini waktu. Oke, sudah cukup Ustadz? Cukup. Oke, terima kasih semua atas jawaban para narasumber ya. Dan kayaknya ini kalau saya melihat di kolom chat masih cukup banyak yang ingin bertanya ya. Kira begini aja, kita sepakati ya. Kita mau lanjut 5 menit lagi atau kita sudahi dulu sampai sekarang? Monggo direspon para teman-teman. Lanjut Ustaz, Lanjut Ustaz. Wah, lanjut terus ya. Tapi kayaknya ini narasumber gimana nih? Narasumber monggo direspon, mau nambah berapa menit lagi nih? jarang Ustaz. Allah Yusuf dulu Ustaz. Kita tanya dulu ya. Baiknya kita tanya dulu pada narasumber, kira-kira beliau masih sanggup berapa menit lagi? Monggo Ustaz. Ustazah maksudnya ya. Atau cukup? Ya, nggak apa-apa sih, nambah. Ikut yang lain aja. Ikut yang lain. Ya, Mas Mahfud kopinya belum matang soalnya. Oke, kita nambah 10 menit ya. Sepakat ya? Siap Ustaz, 10 menit Ustaz. Oke, 10 menit lagi ya. Oke, kita akan bacakan satu pertanyaan yang berikutnya di kolom chat. Ini dari siapa ini? Idia Al-Amin Perenduan. Ini dari Bali kayaknya masnya tadi ya. Assalamualaikum Ustadz. Nama saya Mustafa dari Bali. Saya mau mengajukan usulan Ustadz atau Ustazah, bagaimana jika dibuatkan grup khusus untuk para pemula sebagai wadah belajar atau sharing terkait kaligrafi Nashai Sauki yang ditulis di atas mukohar. Tujuannya Ustadz agar mempermudah para pemula yang ingin belajar mendalami tentang kaligrafi di mukohar. Karena sampai saat ini saya belajarnya otodidak, hanya bisa melihat contoh-contoh dari kitab dan karya para master sebagai referensi. Nah, ini ada sedikit usulan dari Mas Mustafa dari Bali yang tadi sudah saya pendapat dari para narasumber gimana tentang usulan ini? Monggo disikapi dari Ustadz Mahfud terlebih dahulu. Ya Ustadz, kalau masalah untuk membuat grup, ya nggak apa-apa sih. Kalau menurut saya pribadi ya malah lebih efektif ya, karena di situ. Cuma nanti kan di situ kan teknisnya saya belum belum tahu pasti ya nanti seperti apa. Kalau cuma ya karena di sini kan saya, kemudian ada Ustadz Khalis Fuad, kemudian Mbak Anifatul Zahro, di situ kan juga dari sanggar yang berbeda seperti itu. Jadi kalau membuat grup ya saya kira ya nggak apa-apa. Cuma nanti
untuk teknisnya perlu dibicarakan lebih lanjut seperti itu, Ustaz. Oke. Dari Samhud begitu. Langsung ke Ustazah Anifah dulu. Kalau misalkan dibuat grup nggak apa-apa, tapi kalau untuk belajar mulai awal dari awal gitu, misal hot nasib, mungkin langkah baiknya lebih apa ya? Langkah baiknya belajar langsung sama masternya yang emang bisa hot nashi, apa yang sudah punya ijazah hot nashi gitu. Jadi kalau misalkan grup buat latihan, buat tulis gitu nggak apa-apa. Tapi kalau apa ya, pengen belajar yang hot nasi sauki apalagi gitu, mending kalau langsung sama ahlinya atau masternya aja tuh. Oke, terima kasih Mbak Anifa. Kita pengen dengar pendapat dari Ustadz Khalis Fuad. Silakan Ustadz. Ini maksudnya sama dengan saya. Jadi kita tidak dari kelompok atau berapa ini ya? Akan kita belum punya sanad. Jadi nanti larinya bukan kepada kita belajar, tapi justru malah kita akan memposting karya-karyanya di mana itu nanti akan low ref. Apakah itu benar-benar bisa dibaca tidak atau sekedar komen-komen nanti nggak jelas. Jadi saran dari saudari Yani Fatuzatu masuk akal. Saya kira kalau pengen bisa. Iya. Secara runtut gitu ya. Itu yang saya seperti itu. Karena kalau grup itu kan kita sudah pengalaman banyak grup-grup di mana di situ nggak ada yang komentar. Ya betul. Oke. Nggak ada kejelasan. Masih ada tambahan saya? Kurang efektif lah menurut saya. Oke, cukup Ustaz? Iya. Oke, terima kasih para narasumber sudah memberikan pendapatnya beliau. Secara garis besar, kalau saya boleh menyimpulkan dari ketiga jawaban tadi, pada intinya grup itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja sebagai wadah sharing untuk diskusi dan sebagainya. Cuman yang lebih utama kita harus pegang usulnya dulu atau pokoknya dulu, yaitu belajar langsung kepada para guru yang mungkin berstatus sudah ada apa istilahnya kualitasnya bagus dan sudah punya ijazah mungkin. Terlebih lagi di jenis hot yang saya rasa nggak semerta-merta langsung bisa bisa dipelajari dengan mudah, karena di situ juga banyak syarat. Dan berdasarkan pengalaman pribadi saya pun, saya sendiri juga sudah banyak gabung di banyak grup hot, dan mungkin juga para narasumber juga sama, dan itu pun endingnya pasti goalnya itu nggak jelas, cuman posting karya, komentar-komentar, dan endingnya pun nggak tahu nanti bakalan dibawa kemana, kan begitu ya Ustaz ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir sebelum 10 menit kita berakhir. Ini ada satu lagi, Ustadz Ustazah, kertas mughar yang cocok untuk hot nasi, kira-kira yang jenis apa? Nah, ini juga nih. Monggo Ustadz Khalis Fuad terlebih dulu. Jenis apa ini? Halo? Ya, menurut saya nggak ada yang cocok kalau buat saya. Halo, Mas.
Mas Mujib, halo. Saya dengar. Halo. Halo. Oh. Saya dengar Mas Mujib. Halo. Mohon maaf Ustaz untuk Ustaz Mujib, sinyalnya atau internetnya lagi bermasalah. Gitu. Ya, itu monggo jenengan langsung bisa dijawab ya. langsung. Tidak apa-apa. Karena untuk Mas Mujib tadi sudah menyerahkan apabila sinyal bermasalah bisa dengan saya. Kemarin saya sama tintanya itu. Soalnya ada tipe-tipe hari yang susah ditartif, ya. Kalau saya bilang nggak ada yang cocok memang, karena naskih itu menurut saya adalah kata yang paling susah di dunia. Menurut saya, kaidahnya sangat ketat sekali. Penyalah gimana beberapa bulan bisa diaplikasikan. Naskih itu tidak cukup untuk bisa mesti apa ya, kertasnya itu kalau yang penting enak ketika ditulis itu mau nempel, ketika ditatis mau hilang, itu sudah cukup, ya. Jadi tidak butuh kertas tertentu, karena ya mungkin karena saya juga pengalamannya kurang dari jenis pokohar. Yang penting coba dulu lah, enak atau enggak itu. Yang penting enggak bleber gitu. Itu jawaban saya, gitu. Cukup Ustaz atau masih ada tambahan lain? Oke, Mas Mahfud nanti. Oh sudah. Untuk Mas Mahfud, monggo silahkan Mas Mahfud bisa. Ya Ustaz, terima kasih. Untuk pengalaman kemarin, kalau saya ikut lomba hasil kemarin, saya memakai Mokohar Mus ya. Mokohar Mus itu pun mengulang 2 kali, ya. Pakai tinta Winsor kalau nggak salah. Ya, tinta Winsor itu. Saya mengulang 2 kali. Dan itu pun ya masih belum rata gitu. Tapi untuk Mokohar itu kemarin saya nyoba, memang Mokohar yang produk dari Turki seperti itu. Jadi saya nyoba, kemudian ya itu saya tulis dengan pena aren ya, kalau salah ya, pena aren itu. Untuk selanjutnya Ustazah Hanifatul Zahra. Untuk Mokohar yang saya pakai kemarin itu Mokohar lokal. Jadi emang buatan lokal ya. Itu atas kan Ustadz Hamzah. Jadi misalkan kalau mau nulis naskah lebih bagus pakai ini gitu. Jadi saya juga belum pengalaman nulis di Mokohar, itu pertama kalinya saya nulis di atas Mokohar itu. Nah, ya jadi saya langsung coba tulis saja, tapi nggak tahu kalau jenis yang lain gimana, belum tahu jenis yang lain. Cukup Ustazah Hanifatul Zahra atau ada tambahan? Iya. Sudah. Ya, alhamdulillah Ustadz Mujib bersama kita. Ustadz, bisa saya simpulkan untuk jawaban para pemenang tadi, Ustadz? Silakan. Ya, alhamdulillah untuk Ustadz Fuad, beliau untuk jenis kertas Mokohar yang terpenting adalah
kalimat muqahar bisa ditulis dengan enak dan bisa dihapus atau ditartis. Seperti itu ya Ustaz Kholis. Iya, yang penting nggak bleber, Mas. Tintanya nggak bleber. Ya. Mau nempel lah. Mau nempel. Ya, Ustaz. Dan untuk Ustaz Mahfud, jenisnya ada mau. Kita jenisnya. Dan untuk Ustaz Mahfud sendiri tadi memakai kertas muqahar mus ya Mas. Ustaz Mahfud. Apakah benar Ustaz Mahfud ya? Ustaz Mahfud pakai muqahar mus dan pakai tinta warsan seperti itu. Dan sempat mengulangi 2 kali penulisan. Dan untuk Ustazah Anifatul Zahra, Mas Mujib, Bapak Ustaz Mujib, beliau memakai muqahar lokal. Oke, siap-siap. Terima kasih Ustadz Ihya, karena tadi ada sedikit kendala jaringan ya, sudah bisa menghandle acara tadi. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai di penghujung acara. Tadi yang janjinya nambah 10 menit, kayaknya lebih deh tadi 10 menit ya. Nggak apa-apa ya Ustadz ya, mohon maaf kita ya. Nah, sebelum kita benar-benar akhiri, perlu saya informasikan ya, tadi mungkin sebagian besar teman-teman yang sudah hadir di acara ini sudah tergabung di grup bincang virtual, di grup WA. Nah, itu nanti barangkali teman-teman yang masih menyimpan beribu pertanyaan bisa kita fasilitasi di grup tersebut, di mana mungkin saat ini masih saya privasi, tapi setelah ini nanti langsung akan saya ubah menjadi grup publik supaya nanti satu sama lain bisa saling bertukar pikiran. Dan di situ juga sudah hadir Ustadz Mahfud, Ustadz Kholis Fuad, dan Ustazah Anifatul Zahra. Barangkali nanti juga bisa membantu menjawab dari teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita kita adakan sesi dokumen videonya. Ya, akan ya. Kita ada waktu 5 menit untuk kasih. Langsung di-on-kan kameranya. Saya juga tak mau on-kan kamera ya. Langsung nanti dokumentasi dihandle sama Ustadz Ihya. Monggo Ustadz. Iya Ustadz. Saya kasih apa-apa nih. Untuk persiapan silakan teman-teman untuk mengaktifkan videonya. Untuk semua peserta, monggo. Oke, teman-teman, kita ambil gambar dulu ya. Untuk Mas Doni ada Mas Doni, Mbak Imro'atul Nafisa, Mas Indra, dan Mas Fajar, monggo persilahkan mengaktifkan videonya. Oke, kita tag pertama ini ya. Kita hitung dari 3, 2, 1, senyum. Terima kasih. Sekarang takbir semuanya, silahkan. Tangannya di atas. Takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Mas Mujib sudah. Untuk pengumuman, silahkan untuk yang teman-teman yang belum join grup, silahkan dilihat di chat, itu kita sudah ada link. Terima kasih, saya serahkan semuanya ke Ustadz Mujib.
Nah, kita tutup Mas Sumber untuk sebagai motivasi kita untuk tetap semangat di untuk closing statement yang pertama saya persilahkan dari Ustazah Anifatul Zahro, monggo. Buat teman-teman semua, tetap semangat dalam belajar yang telaten, tekun, dan juga yang ada yang membimbing, jangan belajar otodidak gitu. Jadi ada ustaz dalam belajar hot, itu yang paling penting. Udah gitu aja, Tab. Oke, cukup ya Ustazah. Langsung ke Ustadz Mahfud. Teruslah belajar, teruslah bereksplorasi dengan sepenuh hati. Selebihnya kita serahkan ke Allah. Seperti itu, Ustaz. Oke, terima kasih Ustadz Mahfud. Cukup Ustadz? Cukup. Langsung ke Ustadz Kholis Fuad, silakan Ustaz. Ya, buat teman-teman yang mau belajarnya, bercita-citalah tinggi langit, ya, karena kita tidak tahu nanti akan jatuhnya di antara bintang-bintang. Karena mau belajar itu bisa tumbuh ketika kita punya cita-cita yang tinggi. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hal itu. Cukup Ustaz? Cukup? Cukup. Oke. Kita seluruh narasumber yang sudah meluangkan waktu ya untuk kita semuanya, untuk berbagai pengalaman dan juga ilmu-ilmu beliau. Semoga kita juga bisa mengambil dari beliau, dan juga tak lupa pula kami ucapkan pada semua teman-teman yang sudah hadir di acara virtual, bincang virtual kali ini. Saya selaku kami mewakili dari teman-teman panitia mohon maaf sebesar-besarnya jika selama acara berlangsung kami ada salah kata ataupun mungkin jaringan yang kurang stabil sehingga mengganggu kelancaran acara ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah ini informasi juga yang tak kalah penting. Dan insya Allah acara-acara seperti ini akan kita adakan secara kontinu, ya. Dan saya berharap nanti teman-teman yang sudah hadir di sini juga kita akan bertemu kembali di acara-acara yang berikutnya. Nanti untuk infonya teman-teman bisa ikuti di akun Instagram @kelas.mrzai. Insya Allah di situ nanti akan update selalu untuk acara-acara yang terbaru. Sampai bertemu kembali dan selamat belajar semuanya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.